guys, hello everyone, welcome back to Total Lari Podcast. Podcast anak hitsnya NTT, with me tentunya Dope Papa, bukan belah ketupat. Kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang luar biasa, anak muda ganteng dari Keva Raya. Mereka datang dengan membawa segudang prestasi dan juga passion mereka dalam dunia musik tentunya. Ini adalah leader dari Super Team 99 bernama Bitan. Ini cara pembawaan yang sangat luar biasa. Bitan kan kayak mau manggil. Iya ya, kayak mau tinju ya kan. Ya, karena di Keva tuh kan ada dia punya aksentuasinya tuh kan kayak ditarik-tarik. Betul gitu. sekali. Ya, kan? ya betul sama sekali. seperti Malaka juga. Iya. Jadi kayak indah, lembut. Iya. Itu namanya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia namanya enunciasi, penekanan kata-kata itu. Iya, betul Dan sekali. I love it. Terima kasih Bitan sudah datang. Terima kasih Kak Gimana Taufan. kabarnya ganteng? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat sekali ya. Ya. Ya, rambutnya juga panjang ini. Iya. Saya suka dengan yang acak-acakan itu. Itu kayak membuat fantasi saya itu semakin naik. Fantasi yang mana nih Kak? Semuanya. Oh. Ya Bitan, terima kasih banyak sudah datang. Tadi perjalanannya gimana? Perjalanannya itu luar biasa Kakak. Ya. Saya mabuk Mabok. oto. Terus sudah di tengah jalan baru minum antimo. Oh ya. Jadi ya sampai sekarang reaksinya masih ada Ya, Kakak. anti maboknya tapi tidak anti tidurnya. Iya tidak Kakak. Oh, oke. Karena dirimu jangan tidur dulu. Kita harus selesaikan semuanya ini dulu. Iya, betul sekali Ya. pemirsa. Well, Bitan, Ya. tadi datang dengan teman-teman banyak ya? Kami perwakilan 5 orang dari 5 Super orang. Team ya. Oke, dari Super Team. Well, kita bicara tentang Super Team. Super Team ini sebenarnya platform ataukah manajemen artis atau apa sebenarnya? Kita berupaya untuk ke manajemen artis karena ini Alright. baru saja terbentuk. Ya. Ya, seperti itu Kak. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya kita adalah agar seni diapresiasi, kita mengumpulkan teman-teman yang bergerak di industri kesenian supaya bisa menceritakan tentang budaya kita, kota kita itu lewat karya seni. Alright. Maksudnya beberapa dari project yang kalian akan buat maupun yang telah dibuat itu melibatkan pure mereka yang bergerak dalam dunia permusikan, singer atau semacamnya, ataukah ada juga dari lini lain? Maksud saya ada dari supermodel atau apa? Kita mengumpulkan semua teman-teman yang bergerak di segala macam bidang seni. Alright. Jadi semuanya ada di dalam Super Team. Oke. Seperti itu Kak. Berarti ada muanya. Ya, ada muanya, ada modelnya, penenun, ada penyanyi, musik, ada penari, ada pelukis, semuanya ada Kakak. Kecuali suanggeng tidak ada. Karo numpama bencana ibu suri ningkit. Iya, betul. Tas salam ya. Itu nyipelet loh Kak. Iya, saya tahu itu nyipelet. I love you. Berarti kita satu frekuensi ya. Iya, betul Iya, sekali. saya Gunung Merapi itu sangat hatam. Iya, itu. saya suka pedang hijaunya nyipelet. Oh gitu ya. Berarti saya Raminten nama lain dari Nyipelet. Iya, yang gemuk itu kan. Anda jadi Sanjaya ya? Iya, betul sekali. Jadi saya akan mengejar Anda terus. Well, ini bukan tentang film-film kolosal tempo-tempo yang tidak enak itu. Kita berbicara tentang Super Team 99. Well, awal terbentuknya itu gimana sih Super Team 99 ini? Awal terbentuknya ini karena relasi tentunya. Terus saya melihat banyak sekali teman-teman berpotensi hebat di kota Keva dalam bidang seni yang sering berkontribusi. Artinya sering ada event lomba mereka, ya ada kelas lah di situ. Terus banyak teman-teman yang hebat di bidang seni saya kumpulkan untuk bentuk proyek ini sih, untuk bentuk kelompok ini untuk satu proyek ulang tahun kota Keva. Alright. Berarti awalnya untuk ulang tahun kota Keva. Iya. Pure untuk itu atau dirimu punya semacam pemikiran bahwa ya saya ingin menjadikan ini salah satu platform wadah untuk dapat bertarung di kancah nasional? Ya, itu pasti Kakak. Harapannya pertamanya sih ya cuman itu, kumpul dulu. Nah, karena kita melihat bahwa teman-teman ini masing-masing berkarya dengan ego. Iya benar. Ego yang masing-masing punya. Dan ketika kita disatukan, apakah bisa kita menekan ego itu terus pakai satu ego yang sama di dalam satu kelompok yang mau kita bilang kalau berharapnya tadi Kakak bilang dengan jadi satu rumah seni di mana kita bisa menjadi satu platform yang ya berkontribusi untuk pembangunan daerah dan bangsa lewat karya seni. Begitu. Khususnya untuk Keva Raya ya. Untuk Keva Raya. Iya, luar biasa. Saya suka sekali Keva itu. Tempat yang dingin, sejuk,
orang-orangnya juga ringan-ringan, maksudnya pembawaannya juga santai. Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada. Iya betul. Karena sempat beberapa kali ke Keva juga. Lalu di Keva juga terkenal dengan sirih pinangnya. Ya. Tapi kota paling bersih juga Keva pegang. Betul sekali pemirsa. Tidak ada yang muncrat-muncrat sembarang-sembarang ya. Muncrat yang dari mana Kak? Maksudnya dari sirinya itu. Oh iya betul ya. Dilepehin itu apa? Iya betul Kak. Ya. Kalau orang kampung bilang tafui. Tafui. Tafui Ya, ya. sama kan juga dengan tafui. Cuma saya kan susah untuk berbicara bahasa ini. Tidaklah benar. Iya. Sama-sama tafui juga. Iya. Well, Bitan. Ya. Setelah semua yang dirimu lakukan, bagaimana cara awalnya dirimu mengumpulkan orang-orang hebat ini? Itu pasti tidak mudah. Ya. Karena mereka tuh sudah punya kelasnya tersendiri. Bahkan ada yang mungkin punya platform seperti YouTube, kanal YouTube, Ya, betul. Instagram, TikTok mungkin. Bagaimana caranya? Karena itu semua berkaitan dengan pendapatan. Ya. Bagaimana caranya dirimu? Ya. Pertama-tama saya waktu mengumpulkan teman-teman itu omongannya sih cuma santai Kak. Jadi kita tidak berbicara soal uang ataupun soal sesuatu yang biasa teman-teman dapatkan dari jasa yang teman-teman berikan, tetapi coba dari hati ke hati. Iya. Jadi cara omongnya sih cuma simpel seperti ini. Nih teman, ini dengan logat Keva ya Kak. Iya. Coba. Saya coba logat Keva ya. Ya. Kawan, kita mau ulang tahun Kota Keva nih. Kita mau buat apa untuk Kota Keva? Iya. Nah, jadi begitu. Selama ini kan kita makan minum di Keva, hidup besar di Keva. Jadi ulang tahun ke-99 nih, kita mau kasih kado apa untuk Keva? Seperti itu. Jadi cuman kata-kata yang ringan seperti itu sih. Terus teman-teman, kita mau apa? Mau buat apa? Mari sini kita duduk sama-sama, kita berbicara. Akhirnya sudah ketika teman berkumpul 1, 2, 3, kita jaring lagi, kita undang lagi yang lain dengan kata-kata yang sama di awal. Kado apa yang mau kita kasih untuk Kota Keva untuk ulang tahun ke-99. Akhirnya teman-teman ketika sudah satu pemahaman, kita bentuk kelompok ini Super Team 99. Right. Ya, itu belum berbicara tentang konsep yang mahakarya itu. Iya, benar. Masih proses mengumpulkan orang-orang hebat itu. Ya Kak. Pasti dari awal untuk cara mengumpulkan mereka itu kan banyak cara. Ya. Kita tidak bisa memakai treatment yang sama untuk orang yang passionnya berbeda. Jadi pasti dirimu menggunakan banyak cara. Betul. Pasti banyak juga penolakan. Apakah dirimu menemukan hal itu? Kalau penolakan sih kan lebih ke mungkin teman-teman yang sudah kerja dan itu masalah waktu. Ya. Sulit bagi waktu karena project ini kita buat kurang lebih 1 bulan. Jadi sangat mepet waktunya. Okay. Jadi teman-teman yang kendala di kerjaan itu mereka support dari belakang. Tapi tetap ada di dalam grup ini. Oke. Gitu Kak. Berarti dari luar ya? Iya. Dari luar tetap masuk ke dalam. Ya. Kalau Ya, namanya ada public internal dan eksternal ya. betul sekali Kak. Ya internal ya kalian-kalian Ya. lah, tapi eksternal juga sangat penting supaya menunjang kalian Betul punya sekali, karir ya. ke depannya. Ya. Well, tentang Super Team 99. Setelah terbentuk, apa yang dirimu tawarkan kepada mereka? Tawaran apa yang paling awal bilang kita akan melakukan hal besar apa seperti itu? Tawaran besar, ayo kita buat satu perubahan. Oke. Ayo kita para seniman, kita bikin satu gebrakan untuk ulang tahun Keva. Kita bikin satu mahakarya yang mungkin belum pernah ada di Kota Keva, yang bisa terjadi kalau kita kerjasama. Bahkan di kota-kota yang lain mungkin saja. Mungkin saja. Kalau saya sendiri saya tidak bisa. Iya. Tapi kalau kita sama-sama pasti kita bisa. Nah, akhirnya mau sih Kak. Maksudnya bahasanya tuh waktu di awal cuma ringan-ringan seperti itu. Jadi setelah kumpul sama-sama orang-orang hebat ini, mulailah sumbang ide. Masing-masing punya ide dan ide-ide itu kita satukan sehingga tercipta mahakarya yang baru-baru kita launching ini. Ya. Saya percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan ada di situ. Ya. Apalagi dengan niat yang baik ya. Betul sekali. Dan niat itu yang sudah terlaksana dengan di launchingnya video klip kakak-kakak dari Super Team 99 itu. Judulnya Binmafo Nemas. Ya, Nemas. Nemas. Ya. Itu apa artinya apa itu? Nemas itu bahasa Dawan, bahasa daerahnya TTU itu artinya cantik. Cantik. Ya, indah. Oh, kalau Atang Bopunya bilang kabas.
Kabas. Kabas. Oh, kalau di Keva malah kabas tuh pukul, kebas. Oh, kalau Timor Leste kabas itu artinya pundak. Boleh saya sandar di kakak pundak. Boleh lah. Pundakku adalah tempat ternyaman. Kasih panjang durasi ya kak. Aku suka yang panjang-panjang ya. Ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Ya. Project tentunya di bawah ini Super Team 99 ya. Ya. Bin Mafo Namas, tapi kakak sudah nonton belum? Saya sudah menontonnya. Yang ada cinematic artnya yang pegang-pegang ini obor-obor yang Terima ada. kasih. Keren. Ada yang likurai kah itu? Ya, kakak sering nari likurai juga. Saya dulu likurai tapi saya out. Out ya. Karena pada saat pegang itu golok itu, saya kan maunya seharus ini. Harusnya yang ini ya kak. Genderang, Iya, susah pegang goloknya. Oh iya. Itu kan kayak bertentangan dengan jiwa dan naluri saya ya. Jadi saya punya Pak Guru bilang, kau keluar. Saya bisa nonton dari jauh gitu. Well, kita kembali lagi. Oke kak. Ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Ya, Bin Mafo Namas ini kita bercerita tentang tadi kembali lagi ke arti namas adalah sesuatu yang cantik, Cantik, indah. sesuatu yang indah. Ya, bagaimana kita menempatkan orang-orang yang cantik, orang-orang yang indah, sesuatu yang indah itu di posisi paling atas. Alright. Ya, jadi kita mau bercerita lewat mahakarya ini tentang Bin Mafo, Kota Keva, TTU, tempat di mana kita lahir, besar, kita berpijak, makan minum di situ. Betul. Kita mau menceritakan kecantikannya, keindahannya itu kepada dunia. Jadi kita kasih nama Namas supaya Namas. orang Namas. Bahwa kita bangga dengan budaya kita, kita bangga dengan bumi kita. Maka sebagai putra-putri daerah, kita yang harus bercerita, kita yang harus mempromosikan, kita yang harus berdiri di depan untuk katakan bahwa daerah saya indah, bahwa bumi saya indah. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Tapi semoga ini bukan untuk kampanye ya. Karena bahasa-bahasa seperti ini biasanya menjerumus ke kampanye gitu. Ya. Well, kita berbicara tentang grand launching video klip kalian yang sangat luar biasa, teman-teman dari Super Team 99. Ingin tahu bagaimana prosesnya itu? Karena kita sama-sama terjun dalam dunia ya. Kita bisa bilang seni ini sangat luas dan sangat kompleks. Jadi gimana itu? Pasti sangat rumit kan caranya sampai menghasilkan satu kita bisa bilang mahakarya yang luar biasa ini. Terima kasih kak. Jadi karena teman-teman ini sudah masing-masing sudah kuat dengan basicnya masing-masing. Jadi entah itu dari seni visual, dari seni rupa, seni musik, seni tari dan lain-lain, masing-masing sudah kuat. Dan memang selama ini kan teman-teman berkarya, entah itu lewat YouTube atau apapun itu, mereka sudah ada karya masing-masing dan artinya sudah ada identitas masing-masing ya. Dan itu sudah banyak event yang ini. Jadi tidak susah sih kak. Setelah kita berkumpul, kita bagi, kita membuat project seperti ini, karya seperti ini. Teman bagian ini, teman bagian ini. Jadi dibagi masing-masing dengan tugasnya. Tupoksi. Ya. Dengan tugasnya seperti itu. Jadi setelah semua sudah paham dengan konsep project ini, bekerja sesuai tupoksi tadi. Jadi mahakarya itu terjadi karena memang kerjasama Super Team. Super Team. Ya. Platform yang luar biasa. Terima kasih. Setelah platform ini, maksudnya setelah video klip Bin Mafo Namas. Namas itu aksennya tuh enak itu. Seperti kakak Dova Namas, begitu indah. Thank you so much. Ya, saya kan beauty in the dark. Beauty in the dark. Beauty in the dark. Jadi saya sangat luar biasa. Ini tema busananya kakak malam ini apa ya? Saya juga sampai dan tadi saya pakai ini, saya ingin menjadikan dia OOTD saya next time mungkin. Ini sebenarnya kain dari mana? Ya, jadi dari ini Bin Mafo? Ya, salah satu kain kebanggaan dari kami TTU. Oke. Ya, dari Biboki. Oh, Biboki. Ya. Oh, Bin Mafo itu bukan nama daerah kan? Bin Mafo itu sebuah singkatan untuk beberapa kecamatan. Oh, oke. Ya, berarti saya tidak salah juga. tidak salah. Oke. Kakak selalu benar. Oke. Iya, kita semua salah. Yang kebenaran mutlak hanya milik Tuhan seorang. Amin. Iya. Well, ini dari Biboki. Ya, betul. Ini kain cowok atau cewek? Itu kain cowok kak. Oh, tidak apa-apa. Kakak tidak salah kan? Puji Tuhan.
Well, kita kembali lagi. Setelah grand launching video klip yang sangat luar biasa, boleh tahu itu menghabiskan berapa banyak rupiah? Berapa banyak rupiah? Uh-uh. Aduh, ini kalau berbicara soal rupiah, berapa ya kakak? Estimasi dari 10, 20, 30, 100 juta dia berada di kisaran berapa? 30. 30-an? Ya. Wow, itu untuk keseluruhan? Iya. Boleh tahu ada endorsement? Ada orang-orang yang bisa mengapresiasi seni. Ah ya. Ya, jadi mereka bentuk apresiasinya seperti itu. Termasuk dari pihak eksternal yang tadi terbatas Iya. terkait dengan waktunya. Iya, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara soal project ini, memang kendalanya kita punya semangat, kita punya Iya. kemampuan, hanya memang kembali lagi ke uang. Karena di video itu banyak sekali tempat wisata, Oh ya. kita mengumpulkan banyak orang, jadi banyak kebutuhan operasional yang memang harus dipenuhi. Tetapi berangkatnya memang dengan itu sih, kemauan tadi yang kuat untuk buat project ini. Jadi begitu sudah tersusun konsepnya, kita itu bertemu orang-orang yang bisa mengapresiasi seni. Kita cerita-cerita ke mereka dan ya itu Kak. Jadi Satu ada frekuensi ya? Ya, ada sedikit-sedikit lah begitu dikumpulkan, dan akhirnya seperti itu yang tadi saya bilang, di internal super team ini banyak sekali yang mengapresiasi dengan memberi dukungan. Oke, material, itu dari moral. internalnya. Berarti internalnya sudah eksternal. sangat kuat ya? Ya. Boleh tahu bagaimana cara mengumpulkannya? Ya, cara mengumpulkannya kita Berdikari, swadaya sendiri atau? Di awal kita swadaya sendiri. Kita ada beberapa teman di dalam kelompok itu ya swadaya. Punya berapa ya sukarela begitu. Jadi kasih kumpul-kumpul. Terus kita punya teman, punya keluarga, punya rekan kerabat di mana saja, kita pergi dan bercerita. Jadi ya begitu, mulut ke mulut. Akhirnya project ini menjadi konsumsi banyak orang. Dan kembali yang kayak tadi, ketika dia bisa apresiasi seni, maka dia akan berikan sedikit apa yang dia punya. Begitu. Karena seni itu tidak ada harganya. Ya, betul Seni sekali, itu terkait dengan rasa. Jadi kalau ya kita menikmati seni itu bukan masalah tentang berapa rupiahnya dikeluarkan, tapi bagaimana kepuasan saya. Karena banyak orang juga berfantasi lewat seni. Betul. Jadi ya, dengan 30 juta menghasilkan video klip yang sangat luar biasa, saya rasa itu masih termasuk sedikit. Betul sekali kakak. Karena dalam satu karya, apalagi sekelas pembuatan video klip, itu dia 100 ke atas itu kuda-kudanya mulai kuat. Karena saya juga beberapa kali berada di behind the scene pembuatan video, jadi saya tahu bagaimana susahnya. Well, bagaimana cara dirimu mengakomodir teman-teman yang bukan basic dari dunia menyanyi lah atau seni yang lain? Maksudnya teman-teman video art atau visiografi. Bukan. Apa ya, bisa dikatakan dengan teman-teman yang lebih kepada teknik. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama seperti tadi. Sama juga. Ini project untuk Biin Mavo, untuk Kota Keva. Kalau kasarnya kalau lu memang ngerasa lu anak Keva, lu datang dengan lu punya kemampuan saja, dengan memberi diri, lu ikut bantu, itu sudah termasuk untuk karya ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kayak tadi kakak sebutkan, mereka bahu-membahu untuk bantu project ini. Jadi ada semacam satu project mural kami buat. Mural. Iya. Mural ini yang paling banyak memakan waktu karena proses pengerjaannya yang rumit. Dan itu kami mendapat banyak bantuan dari teman-teman yang tergerak. Jadi spontanitas datang dan bantu, walaupun itu cuma ya bersih-bersih media yang ada seperti itu, terus bantu ya banyak hal terjadi di lapangan seperti itu Kak. Mural itu memang sangat susah karena membutuhkan imajinasi untuk ditampilkan dalam satu bentuk gambar. Kebanyakan orang tuh tidak mengerti dengan mural. Mereka taunya tuh gambar sembarang-sembarang. Itu orang bilang graffiti, tapi itu dia punya tingkatannya tuh lebih tinggi. Coret-coret lah, mereka coret-coret di tempat-tempat yang tidak ada guna. Tapi kalau yang kayak tadi tuh ada banyak foto-foto pejabat ya. Itu bupati kan di Keva itu, di TTU itu sudah ada 11 bupati. Wow. Dari yang pertama sampai yang sekarang terhitung. Jadi kita coba muralkan
wajah-wajah bupati itu Dari yang dulu. dulu. Oke. Ya, dari yang dulu sampai yang sekarang kita coba buat muralnya dan tujuannya itu kan kita tempatkan di ruang publik Iya. di Taman Kota Keva. Landmark ya. Itu dengan tujuannya sih edukasi. Selain kita pameran seni rupa di situ, artinya mural, terus kita kasih tahu ke masyarakat kalau ini orang-orang hebat yang pernah Iya. memimpin TTU, yang pernah berkontribusi untuk pembangunan TTU. Karena banyak sih orang yang belum tahu ini bupati ini dari tahun berapa ke tahun bener. berapa begitu. Sama Iya kan? seperti saya juga. Ya, ini kayak semacam tamparan diri sendiri ya. Iya, betul. Betul. Dengan buat mural itu kan maksudnya lebih ringan ya untuk orang daripada hanya masuk dalam ruang kelas, lihat gambar-gambar tapi tidak Iya. tahu bupatinya kan. Jadi Kakak Dofan kalau butuh mural langsung bisa kontak Super Team 99, siap turun dari Keva ke Atambua. Wow. Kalau Kakak mural maunya di mana, Kak? Saya mural. Kan biasa tuh gambar di tembok toh, Iya, Kak? gitu. Ah. Saya punya kayaknya di batas kota boleh. Iya, ditaruh gambarnya selamat datang atau Selamat sudi datang. mampir. Well, tentang project yang sudah dikerjakan, benefit apa yang sudah didapat? Apresiasi. Itu yang paling Apresiasi. utama. Ya, benefitnya apresiasi. Jadi kembali lagi ke tadi, Kak. Teman-teman, dari hasil project ini adalah memberi kemampuan yang Tuhan sudah kasih, talenta yang Tuhan sudah kasih, kita kembangkan, kita pakai untuk memuliakan alam, bumi yang sudah Tuhan titipkan buat kita jaga. Nah, jadi kayak tadi, kita cuma memberi diri, terus untuk lain-lain tidak ada yang kita dapat selain apresiasi. Luar biasa, I love it. Iya, betul, itu indah sekali. Setelah semua yang dilakukan, well, kita hampir lupa dengan beberapa ikon-ikon yang harus kita tegaskan dalam podcast kali ini supaya tahu. Dari teman-teman yang bergabung itu dari latar belakang, maksudnya ada dari TikTokers, ada dari YouTubers, ada dari MUA, habis itu ya MUA, mereka malas kita singkat padahal itu make up artist. Lalu ada juga dari mana lagi ya? Ya, banyak sekali dari modeling. Modeling, Terus, ya, oke. bintang tamu kita itu Putri Pariwisata NTT Wow. 2020. Iya, Fastiveka. Cantik sekali itu. Sangat Saya cantik. melihat. Iya, cantik manis itu cantik relatif, tapi manis itu mutlak, dan beliau sangat manis ketika melakukan catwalk ya. Iya, Di tengah-tengah ada beberapa model dari pinggir. Video betul klipnya sekali. saya suka. Iya. Well, saya melihat itu salah satu fungsi dari seorang putri. Iya. Untuk bagaimana merepresentasikan kain yang dia pakai dalam bentuk satu karya seni yang seperti baru-baru dilakukan oleh teman-teman dari Super Team 99. Iya. Gimana cara melobinya sampai beliau yang seorang putri bisa bergabung? Iya. Sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih untuk Fastiveka bersama manajer. Oke. Iya. Karena saya percaya bahwa leluhur menggerakkan, leluhur Bin Mafo, leluhur TTU itu menggerakkan setiap anaknya untuk bisa berkumpul dan menciptakan suatu karya seperti itu. Jadi proses menghubungi Fasti, kita tahu sendiri kan, Iya. kalau sudah kelasnya seperti itu kan pasti ada manajemennya Iya. dan lain-lain. Apalagi waktu itu kan tawarannya cuman bantu. Ya, jadi waktu itu kan memang ceritanya memang waktu mau hubungi si Fasti ini kan memang sebelumnya itu kita belum terlalu baku kenal. Jadi kontaklah, dapat nomornya Fasti, kita coba kontak dia. Jadi seperti ini ceritanya, kayak tadi yang di awal tuh Kak saya cerita. Akhirnya kita bangga karena senang karena si Fasti ini mau bergabung di project ini tanpa embel-embel yang lain. Padahal awal tuh kayak istilahnya kita cuman buang jagung, saya ini Fasti mau kah tidak, Iya, betul. Fasti mau kah tidak. Tapi puji Tuhan yang tadi saya bilang bahwa leluhur Bin Mafo mengumpulkan kami semua dan Fasti salah satunya. Pasti juga mau. Dia mau Gayung bersambut ya. gayung bersambut dan itu tanpa itu Kak, yang saya bilang tanpa apapun. Iya, betul. Ya. Itu namanya berkat Tuhan. Ya. Dia juga memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan pada dirinya, kecantikan, kepintaran, dan juga kesuksesan seperti sekarang. Dan saatnya dia kembali untuk membangun kabupatennya, iya kan? Ya. Supaya ya bukan saja untuk pariwisata Keva, tapi untuk seluruh NTT. Betul. Dan dia buat dengan sangat bagus. I love you Fasti.
dimanapun dirimu berada, sukses ya. Amin. Dan Well. Kakak Duli juga lupa, manajernya namanya Kakak Duli. Oh, Kakak Duli. Iya, Kakak Duli. Kan di video itu ya, ada satu lokasi itu yang kita ambil di Tanjung Bastian. Itu kita tag-nya itu jam 12 siang. Bayangkan seorang putri panas-panasan dengan sepatu yang begitu tinggi, Ha-ha. tapi tetap mau dan tetap cantik. Iya. Iya. Jadi terima kasih untuk Fasti, keluarga, dan Kakak Duli sebagai manajernya Fasti VK. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Duli sudah mementori seorang Fasti, Ya. yaitu namanya Beauty with Purpose. Jadi cantik yang membawa dampak yang sangat luas dan baik tentunya. Well, kita tinggalkan Fasti dengan segala kontribusi yang sudah dia berikan dan kita mengapresiasi hal itu. Well, kita berbicara lagi tentang video yang sudah dirilis dan sudah mencapai 45.000 lebih viewers. Setelah semuanya itu rilis dan ya kita lihat like boom gitu, booming hampir di seluruh NTT Raya ini. Ya. Gimana tanggapan dari pemerintah? Biasanya itu pemerintah tuh muncul terakhir. Tapi bagaimana dari teman-teman dari Super Team 99 melihat hal ini? Iya, kembali lagi ke tadi bahwa karya ini kita buat untuk konsumsi, untuk jadi kebanggaan semua orang TTU. Oke. Jadi entah itu mau pertama dia tahu atau terakhir, tetap ini kita berharap bahwa bisa menjadi kebanggaan. Iya. Kebanggaan untuk siapa saja yang ada di bumi TTU. Begitu. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Bupati TTU. Oke, luar biasa. Beliau orang baik. Waktu acara saya pernah handle satu acara, beliau datang, itu luar biasa. I love you. Ya. Silakan berbicara lagi tuh kepada Bapak Bupati. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati tentunya, para pejabat dan semua bapak-bapak kami yang telah mengapresiasi Mahakarya Bin Mahfonamas, dan 100 tahun kami siap untuk memberikan Mahakarya. Iya. 1 abad Kota Keva. Iya. Dan 100 tahun kalau butuh MC tembak, saya siap. Ya, langsung dicatat ya. Tidaklah, itu harus internal dari pemuda-pemudi Keva juga banyak yang luar biasa. Dan well, satu hal yang saya ingat adalah orang-orang Keva tuh banyak suaranya bagus-bagus itu. Itu sebenarnya karena apa? Apakah memang alam yang sudah memberikannya atau memang di sana ada platform yang khusus melatih anak-anak sejak usia dini untuk menjadi seorang to be a singer gitu? Sepertinya kalau itu gimana ya, kalau bilang suara bagus ya. Kayaknya memang itu talenta yang Tuhan kasih. Ya, dan memang teman-teman kan memang beberapa banyak kehidupan yang diharuskan untuk menyanyi. Jadi ya semacam tradisi budaya adat. Iya, benar. Kebutuhan religius. Iya. Jadi ya seperti itu, Kak. Tapi kalau saya suaranya tidak bagus, Kak. Ya. Suara tidak bagus tapi otaknya bagus. Iya, suara boleh bagus, otaknya kurang bagus dalam menghimpun orang-orang bagus juga. Itu sama dengan kita membuang-buang berkat kita ya. Ya, seperti seekor babi diberikan mutiara ya, hasil akhir tidak ada guna. Iya. Well, kita kembali lagi. Dalam video klip itu juga saya melihat kayak ada semacam ucapan-ucapan mantra. Apakah itu mantra atau apa? Yang kayak di bagian opening. Seperti ini. Jadi di tradisi orang TTU ada yang namanya koa. Koa? Ya, jadi semacam seruan-seruan tadi itu adalah sesuatu yang sering digunakan. Ya, semacam mantra, ritual-ritual apapun itu untuk memanggil hewan ternak kembali. Orang sering melakukan itu. Kata-kata yang dilakukan. Seperti itu. Nah, dan yang untuk opening tadi Bin Mahfonamas itu Bapak Agus Sanit, pelakunya tadi, ya itu dia bercerita bahwa burung kolo itu dalam bahasa daerah. Ya, kolo. Ya, itu burung ya. Jadi burung yang terbang tinggi untuk menaungi bumi TTU, dan dia memberikan kesejukan untuk orang-orang yang ada di dalam bumi TTU yang bernaung di Bin Mahfo. Makna filosofinya dalam sekali itu. Sengaja kita taruh di awal itu karena memang supaya kelihatan budayanya kita muncul di bagian awal. Jadi kita harus bangga dengan budaya kita dahulu. Nah,
Setelah itu nextnya itu baru dikolaborasikan dengan berbagai seni dari teman-teman yang ada di dalam. Ada mural, ya, ada betul. Dance, ya, betul. Lalu ada likurai, ya. Lalu apa lagi yang bisa dieksplor dari video klip ini? Iya, kita menceritakan pariwisata tentunya. Pariwisata TTU dan salah satu destinasi wisata yang ada di TTU sekarang lagi masuk nominasi API itu di Tuamese. Tuamese yang orang bilang Raja Ampatnya. Iya, betul sekali. Kan? Ya. Saya termasuk salah satu orang yang paling awal-awal ya. Kesana Kakak. Iya benar. Saya pergi dengan outfit saya yang sangat luar biasa waktu itu. Kalau boleh tahu apa Kak outfitnya? Saya memakai jaket dari Calvin Klein. Saya memakai sepatu dari Reebok. Kacamata dari Louis Vuitton, tas juga dari Louis Vuitton, dan saya hampir tumbang dalam itu sebenarnya bukan danau kan, itu kayak semacam gimana? Kayak bukit-bukit yang ada tempat untuk pelihara ikan-ikan kalau nggak tambak kalau nggak salah. Beberapa bilang semacam tambak dan beberapa ya pokoknya banyak tergantung sudut pandang orang. Ada yang bilang laut, ada yang bilang kali, ada yang bilang tambak. Jadi intinya ya seperti itu Kak. Iya, terserah lah, intinya tempatnya bagus. Iya. Dan itu yang berusaha untuk teman-teman dari Super Team 99 untuk lebih mengeksplor lagi tentang ya Keva ini luar biasa, banyak hal yang bisa digali dari Keva. Bukan saya dari destinasi pariwisata tapi dari orang-orang Keva yang luar biasa. Dari hal dunia seni, tarik suara, mua dan lain sebagainya. Well, setelah pemerintah melihat kalian sudah sukses dengan menjadikan platform Super Team 99 ini, adakah niatan pemerintah untuk mempersunting adinda mereka untuk bergabung dalam sektor pariwisata? Ataukah ya kami ingin berdiri sendiri? Ya, dukungan dari pemerintah tentunya ada dan tantangan sih sebenarnya. Jadi waktu kita launching Mahakarya ini, Bapak Bupati dengan sambutannya itu menantang. Tim ini apakah masih ada sampai 100 tahun? Dan saya tunggu 100 tahun mau buat apa? Tahun depan. Tahun depan. Jadi kita berharap umur panjang. Amin. Dan kita tetap kuat. Jadi entah itu siapapun itu, dengan profesi apapun itu, kalau kita sama-sama mau melestarikan budaya kita, mari sama-sama, gitu Kak. Semakin kuat dan tahan lama. Iya, kuat dan tahan lama. Iya. Mengalir ke segala arah. Ya karena Keva juga banyak mata airnya. Ya. Iya. Ya kan banyak mata air. Kakak sudah pernah coba minum mata air di Keva? Belum. Nanti saya bawa Kakak. Boleh. Saya ini ikut saja. Enak di mana saya lingkar di situ. Asik. Ya, Oke. Well, setelah semua yang sudah teman-teman dari Super Team 99 lakukan, apa sebenarnya tujuan? Maksudnya dia punya tujuan yang paling signifikan selain untuk menjadikan Keva sebagai tempat destinasi wisata yang lumayan lebih terkenal lagi dari kabupaten yang lainnya di NTT Raya. Apa tujuan? Maksudnya yang paling mendasar. Tujuan yang paling mendasar kalau kita seniman adalah punya kehausan untuk berkarya. Kita butuh ruang dan tentu saja kita butuh apresiasi. Karena ketika orang-orang bisa mengapresiasi karya seniman, maka seniman itu akan semakin kuat dan semakin semangat tentunya untuk membuat karya. Jadi harapan kita bahwa seniman harus punya kelas, seniman harus diapresiasi. Kita melihat bahwa untuk apresiasi terhadap seniman mungkin belum terlalu, tetapi orang sekarang belum sadar kalau seniman itu adalah bagian dari promosi wisata dan budaya. Jadi dengan proyek ini kita berharap agar para pelaku seni ini bisa diapresiasi karena mereka adalah bagian dari pelestarian seni dan budaya kita. Luar biasa, enak memati. 4, enak mau patah. Ya. Boleh tahu dari musik ini semua di arrangement lalu ciptaan atau gubahan atau ini pure dari ciptaan sendiri? Jadi ini adalah karya original Kak. Oke. Semua yang ada di dalam adalah karya original. Dan musik ini dibuat oleh teman-teman dari Suara dari Timur. Itu adalah salah satu channel yang tadi kita bilang bahwa platform sendiri. Ya, platform sendiri. Jadi
Mereka ada Dion Usfinit, ada Oke. Iren Sanit, Oke. ada Slebor. Oke. Jadi kayak tadi saya bilang Kak, masing-masing dapat tupoksi. Jadi ketika teman-teman musik kita tantang nih, kalian harus buat lagu. Mereka kerjakan. Jadi lagu Bin Mafonamas ini musik produsernya adalah mereka. Waktu itu kita pertemuan pertama dikasih waktu 2 minggu karena Wow. proses menciptakan lagu adalah sesuatu yang ya rumit, ya butuh imajinasi yang luas. Ya. Dan itu sangat ajaib karena lagu yang sangat indah ini hanya tercipta kurang lebih 1 malam, sama kayak orang buat candi Kak. Ya. 1 malam dan musik itu hampir selesai. Jadi apresiasi, terima kasih kepada teman-teman tim musik yang ada di Super Team karena sudah membuat lagu yang indah ini. Betul, ini lagu seperti lagu-lagu perjuangan itu. Ya. Karena ada seruan-seruan di bagian depan itu kayak Betul. mengajak. Ya. Dan ya itu bisa dijadikan Mars gitu. Betul Kakak, kita Ya. berharapnya seperti Ya, itu. kalau pemerintah, maksudnya dinas pariwisatanya akan lebih jeli begitu, mereka akan menjadikan ini salah satu Mars. Ya, tidak perlu menggantikan lagu-lagu yang sudah ada dan sudah sering dinyanyikan, tapi sisipkanlah dia supaya menjadi salah satu sesuatu yang gimana ya, punya taste, punya tempat tersendiri, punya rasa. Iya. Ya supaya anak-anak tahu ini kakak-kakak saya, mereka yang cipta. Betul. Jadi saya tidak perlu nyanyi lagu yang cinta yang terlalu berhayal tinggi-tinggi, terakhir pulang di rumah juga makan tidak ada. It's bullshit. Iya. Kita lihat yang praktis Seperti itu saja. Kak. Dan memang materi lagunya pun kita buat seringan mungkin, Iya. dengan tujuan seperti itu Kakak. Jadi semua orang bisa mengkonsumsinya dengan cepat dan yaitu rasa untuk melestarikan budaya itu lebih bergelora. Karena Iya. seperti kakak bilang, lagu ini lagu yang dibuat memang tujuannya ke situ. Oke. Iya. Tujuannya adalah bahwa lagu ini sangat ringan tetapi mengajak. Iya, Ya. Punya daya mengajak yang kuat. benar. Itu mendidik anak-anak mereka supaya ketika di depan itu yang kayak tadi Ya. mantra apa sebutannya tadi, koa itu Iya. digalakan kembali, anak-anak mereka bisa tahu. Kalau kayak Betul. punya di Atambua itu namanya Hasehawaka. Maksudnya kayak kata-kata sambutan apa. Memang setiap daerah kita punya itu memiliki Ya. ciri khas yang luar biasa dan itu kekayaan yang harus kita jaga. Betul. Seperti Dan teman-teman dari Super Team juga lakukan. betul sekali Kakak. Mari kita jaga, kita Hmm. lestarikan karena itu semua adalah warisan leluhur. Iya. Kalau kita tidak jaga, kita tidak lestarikan, tentunya dia akan punah dimakan zaman. Iya. Jadi tanggung jawab kita harus menempatkan diri kita sebagai agen budaya, duta budaya, mulai dari diri sendiri. Nah, sehingga kita bisa bangga dengan budaya kita untuk diceritakan kepada siapa saja. Begitu Enak Kakak. sekali. Well, banyak sekali hal yang sudah kita perbincangkan pada saat ini. Teman-teman semua yang tergabung dalam Super 99 Team, Super Team 99, I mean. Iya. Itu kalau dalam konsonan katanya juga tetap sama artinya. Iya. Well, itu banyak sekali mereka-mereka yang sangat berkompeten dalam dunia mereka sendiri, dalam passion mereka sendiri. Apakah dari Thais ini juga punya grup sendiri yang tergabung dalam Super Team 99 atau ada Iya. yang lain juga? Betul sekali. Jadi kita punya tim khusus untuk desain untuk semua kostum Ah, dan kita melibatkan Ibu Ketua Bayangkari kita, Bayangkari Bayangkari. TTU, Oke. istri Kapolres TTU, Wah, Ibu Kapolres, Ibu Ayu Nelson. Ibu Ayu Nelson, Iya. selamat malam. Ibu Ayu Nelson, Ya, ya itu adalah istri dari Bapak om Kapolres. saya. Oh, Iya. namanya Pak Nelson Quintas. Iya, betul Nah, sekali. Itu adalah Iya. sepupu dari mama saya. Oh. Makanya nama saya Radovan Quintas. Ya, itu betul. Iya. Itu nggak tipu. Iya, Beneran itu. betul. Berarti memang kakak sudah tahu kalau memang ibu ini adalah salah satu Saya yang, sangat tahu. ya, beliau menyumbang banyak karyanya. Jadi hampir semua yang dipakai di dalam video itu adalah hasil desain dari Ibu Ayu. Wow. Terima kasih Ibu Ayu. Iya, kecintaannya pada dunia Ya. art lah untuk teman-teman di Keva tuh sangat luar biasa. Ya. Ya, salam hangat buat om saya di sana. Saya belum pernah pergi menjenguk om saya, terakhir kali kami bertemu di Kupang itu waktu saya masih SMP kalau tidak salah. Well, adakah yang lain juga? Maksudnya ada teman-teman platform apa saja yang terlibat di dalam Super Team 99? Ya, kita jabarkan satu-satu ya. Boleh supaya semua lebih terekspos
host lagi. Ya, terima kasih. Di dalam super team ini yang pertama di bidang musik, kita punya teman-teman dari platform Suara dari Timur. Nanti bisa kunjungi di channel mereka di YouTube. Itu ada. Mereka bertanggung jawab untuk musik, penciptaan lagu, semua tentang musik mereka yang handle. Terus di bidang ya desain tadi, selain ada Ibu Ayu Nelson, untuk kostumnya ada Noella Amlupu. Oh, saya kira Noella yang menyanyi nih. Bukan. Oh. Di Keva juga ada Noella. Iya. Ya, Noella dengan kearifan lokal. Ya, ada Noella dan ada Ibu Ayu. Terus kita juga dapat support dari Ibu Vicky Simonis. Untuk ada tadi fashion tradisional, jadi sponsornya dari Ibu Vicky. Kebetulan beliau juga punya sebuah galeri namanya Fiat Matani, itu menjual semua tenunan, kreasi tenun, semuanya ada di situ, di depan Bank NTT Keva. Kalau mau ke sana boleh berkunjung. Dan Ibu Vicky ini juga sekalian jadi ibu dari super team. Ya, seperti itu. Terus dari teman-teman penari itu dari Sanggar Sandalwood, dan teman-teman dari Modern Dance dari ABG Dance Crew dan Fatara Dance Crew. Ya, selebihnya ada teman-teman yang membuat video ini menjadi begitu indah, disusun dengan cantiknya, dengan namasnya tadi kita bilang. Itu ada teman-teman dari Timor Art Studio dan Miliar Color. Juga dari Kanjeng Foto Studio. Apalagi ya? Ya, penyanyi. Para penyanyi ini. Siapa? Ya, penyanyinya. Yang pertama ada Kakak Tony Bukivan. Ya. Oh iya, itu penyanyi. Aku tahu. Ya. Tahu beliau. Kakak Elmo. Ya. Terus ada. Mua. Ya, sekalian ya. Sudah saling tahu. Iya, dan dia sangat hebat. Iya. Terus ada RT Naif, ada Grace. Ya, Grace ini dari King Entertainment. King Entertainment. Terus ada siapa lagi ya? Banyak. Ya, ada banyak. Ada Petu, ada Slebor yang di part rap itu mereka. Terus ada Dodi Hala dari Key5 Channel. Ya, itu baru-baru mereka dapat platinum. Platinum apa tuh dari YouTube itu ya? Platinum Essence gitu. Ya, seperti itu. Ya. Terus ada Diana Kevi. Ya, yang suaranya unik itu loh. Yang kayak kering-kering itu kan? Atau bukan yang suaranya tajam? Iya. Itu. Ya, itu. Ya, terus ya ada yang paling tua, paling legend di situ ada Opa. Kami panggilnya Opa. Opa Emi Makatita. Opa itu yang ada part terakhir yang Opa duduk baru. Betul sekali, Opa kayak menyuarakan sesuatu. Iya. Jadi itu pesan. Di partnya Opa itu liriknya teruslah melangkah. Jangan putus asa, teruslah melangkah tanpa apa kakak? Tanpa rasa gelisah. Saya kira kakak Dovon akan tahu. Iya, tanpa rasa gelisah. Jadi, iya, ada para pelukis juga tentunya, para mural. Itu ada banyak sekali, kita punya 8 pelukis. Wow. Ya, 8 pelukis dengan 5 pelukis yang sudah, artinya kita bilang sudah sangat senior, dan 3 adalah adik-adik kita yang baru mau belajar. Kaderisasi itu penting. Kaderisasi juga. Dan mereka diajarkan di situ. Selebihnya banyak teman-teman yang tadi eksternal, banyak yang mendukung. Support dari luar juga. Support dari kita luar. Menghargai semuanya itu. Ya, tidak perlu apalah arti sebuah nama jika karya yang dapat meleburkan segalanya, membuat nama saya ada dalam karya itu. Intinya dalam satu paket. Yaitu yang sudah terjadi dalam Binmafo Namas. Ya. Sukses buat project selanjutnya apa itu yang akan dilakukan? Project selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kita sudah buat konsepnya. Wow. Jadi sudah ada 3 konsep untuk tahun ini: Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Natal Tahun Baru Bersama. Saya ingat Natal dan Tahun Baru Bersama. Kalau gimana, undang saya juga boleh. Saya jadi sinterklasnya juga boleh. Bagaimana kalau Maria? Ya, kami tentunya sangat berterima kasih. Kami akan undang teman-teman dari Totolari. Totolari baku hantam. Baku toto tapi jangan lari. Ya. Jadi kami terus
lihat channel kami, terus dukung kami, support kami dengan cara follow semua akun media Oke. sosial kami. Di YouTube kami ada, Facebook, Instagram, kami Langsung ada, aja YouTube. TikTok. Silakan disebutkan akunnya supaya langsung setelah ini viewers kami kan lumayan banyak ya. Ya viewers mengalahkan subscriber. Ya itulah Toto Lari ya. Ya teman-teman yang bisa mengapresiasi seni, teman-teman yang mau lihat terus hasil karya dari Super Team 99, teman-teman bisa langsung mampir ke semua akun media sosialnya di kanal YouTube Super Team. Oke. Di Facebook Super Team Keva Heeh, dan TikTok Super Team, heeh. Instagram Super Team. Wow, Super Team. Semoga one day bisa mengalahkan Super Junior. Ya, Amin. amin. Berarti ada boy bandnya ya dalam. Mungkin saya salah satunya. I wanna be boy band. Oke, terima kasih banyak Ya. untuk segala Terima effort yang positif ini, untuk share to care yang sangat ya ini for me ya. Semoga juga dapat menular ke teman-teman yang lain bagaimana caranya kita menyayangi tempat di mana kita bernaung, Betul. kita tinggal, bagaimana kita menjadikan pribadi kita sebagai agen untuk melanggengkan, untuk membawa kita punya budaya supaya semakin dikenal. Pesan-pesan terakhir dari seorang, kita bilang apa ya, seorang leader Ya. dari Super Team 99, apa yang ingin dibagikan? Yang mau saya bagikan kepada siapa saja, kepada semua. Seperti lirik lagu kita, Hah? itu ada satu part yang kita tuliskan dengan sebuah harapan, itu terjadi dan itu menular. Teruslah melangkah, jangan putus asa. Teruslah melangkah tanpa rasa gelisah. Mari tunjukkan pada dunia kita Bisa. Lagu tadi. Mari satukan tekadmu hai teman, mari saling bergandengan tangan, tunjukkan pada dunia kita bisa. Mari satukan tekadmu hai teman, mari saling bergandengan tangan, tunjukkan pada dunia kita bisa. Kita bisa. Ya, together we will shine ya. Amin. Semoga untuk channelnya, untuk Siap. apa yang akan dilakukan untuk Keva Raya, untuk teman-teman Super Team 99. 99 itu kalau bahasa Cinanya QQ. Itu QQ. artinya keberuntungan itu. Ya. Ya, Amin. benar. Dan semoga keberuntungan akan selalu Amin. Amin. menyelimuti teman-teman Super Team dengan karya pertamanya Bin Mafo. Namas ini, semoga ada namas-namas yang lain juga, Siap. keindahan-keindahan yang akan dipertontonkan oleh teman-teman dari Super Team 99. Sukses buat semuanya, God bless you all, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Siap. Thank you so Siap. much. Terima kasih.